Ivo bermain catur, tidak lupa untuk makan bakpao. Perkenalkan kami tim aktur dari Universitas Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yogi Aditya Nenggolan dari jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Saya sebagai ketua tim aktur dari Universitas Riau pada perlombaan karya tulis ilmiah nasional yang diadakan oleh Institut Teknologi Telkom Surabaya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Yuk kita kenalan dengan dua anggota lainnya dari tim aktur Universitas Riau. Hai, perkenalkan nama saya Divo Afrianto dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau. Saya anggota tim 1 aktur dari Universitas Riau. Halo, perkenalkan nama saya Wan Muhammad Anjiri Fahrawi dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau. Saya adalah anggota kedua dari tim aktur Universitas Riau. Sudah setahun sejak dikabarkannya virus COVID-19, masyarakat diperintahkan untuk tetap tinggal di rumah dan melakukan segala kegiatannya dari rumah. Yap, termasuk dengan kegiatan belajar mengajar yang harus dilakukan secara daring atau online untuk memutuskan dan memperkecil peluang penyebaran virus COVID-19. COVID-19 merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Virus ini pertama kali diketahui pada bulan Desember tahun 2019, tepatnya di kota Wuhan, China. Sejak saat itu, perkembangan virus ini sangatlah pesat. Hal ini terjadi karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi secara langsung. Orang-orang yang terkena penyakit ini akan mengalami beberapa gejala, seperti demam tinggi, pilek, batuk, dan tidak dapat mencium bau. Dengan adanya virus ini, membuat seluruh kegiatan masyarakat di berbagai negara menjadi terganggu dan memaksakan mereka harus melakukannya dari rumah untuk memutuskan penyebaran virus COVID-19. Ya, termasuk dengan kegiatan perkuliahan. Agar kegiatan perkuliahan tetap berjalan dengan kondusif, maka diperlukan sebuah metode untuk penyampaian materi yang baik dan menarik. Hal inilah yang menjadi latar belakang kami untuk mengetahui bagaimana efektivitas metode konten pembelajaran terhadap mahasiswa. Melihat dari proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring oleh dosen dan mahasiswa, tentu saja dosen dan mahasiswa mengalami berbagai kendala baik dari jaringan, metode, dan konten pembelajaran. Maka dari itu, tujuan dari penelitian kami adalah untuk mengetahui konten pembelajaran dan metode yang baik dan efektif untuk menunjang proses belajar mengajar pada dosen dan mahasiswa. Melihat banyaknya platform digital yang mulai aktif digunakan oleh mahasiswa, adapun tujuan dari penelitian kami adalah untuk menemukan platform digital berbasis pendidikan yang baik, efektif, dan mudah dipahami untuk menunjang proses belajar mengajar kepada mahasiswa. Adapun tujuan selanjutnya dari penelitian kami adalah untuk menemukan inovasi konten yang bisa menunjang semangat mahasiswa dalam proses belajar mengajar selama masa daring. Adapun tujuan selanjutnya dari penelitian kami adalah untuk mengetahui pentingnya peranan guru untuk peningkatan mutu dan menjaga mutu kualitas metode dan konten pembelajaran untuk menunjang semangat mahasiswa. Adapun tujuan akhir dari penelitian kami adalah untuk menemukan inovasi konten pembelajaran untuk menunjang semangat mahasiswa agar konten yang ditawarkan kepada mahasiswa tidak cenderung monoton dan membosankan. Adapun metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian kami adalah metode deskriptif kuantitatif dan studi literatur dengan teknik pengumpulan data, teknik kuesioner, dan survei, di mana 50 mahasiswa agroteknologi C Fakultas Pertanian Universitas Riau sebagai subjeknya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja. Cara kerja yang pertama ialah mempersiapkan isi respon. Pada cara kerja ini, kami membuat pertanyaan serta pilihan jawaban, baik itu jawaban singkat, jawaban panjang, maupun jawaban pilihan. Kerja yang kedua ialah pembuatan media penelitian. Setelah kita mengetahui apa saja pertanyaan serta cara menjawab pada isi respon, tentunya langkah selanjutnya ialah pembuatan media penelitian melalui Google Form yang dibuat pada bulan Desember tahun 2020. Cara kerja yang ketiga ialah penyebaran tautan. Penyebaran tautan yaitu penyebaran Google Form yang dilakukan melalui platform WhatsApp Group dan Instagram. Dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020 hingga Januari tahun 2021. Ialah cara kerja yang keempat, yaitu pengumpulan data hasil penelitian. Pengumpulan data hasil penelitian ini kami dapatkan dari jawaban-jawaban dari para responden yang telah mengisi kuesioner. Dan pengambilan data ini kami laksanakan pada bulan Januari tahun 2021.
Cara kerja yang terakhir ialah menganalisa dan menyimpulkan hasil penelitian. Kami menganalisa serta menyimpulkan hasil penelitian melalui diskusi menggunakan platform WhatsApp Group dan Google Meet yang dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2021. Hasil dan pembahasan. Setelah melakukan penelitian, maka kami akan memberikan apa sih hasil dari penelitian tersebut serta pembahasannya serta inovasinya. Nah, dari kuesioner terdapat beberapa pertanyaan yang akan saya jelaskan sekarang ini. Yang pertama itu, apa sih itu pembelajaran online? Nah, beberapa mahasiswa menganggap pembelajaran online atau pembelajaran daring atau dalam jaringan dapat diartikan sebagai upaya menghubungkan mahasiswa atau peserta didik dengan sumber belajar yang secara fisik terpisah, bahkan jarak yang terpisah, untuk dapat saling berkomunikasi, berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Online yaitu bentuk pembelajaran dan kepelatihan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi dan informasi dengan memanfaatkan internet, telepon, laptop, dan lain-lain. Nah, pertanyaan kedua ialah, apa sih itu pembelajaran offline? Nah, pembelajaran offline atau tatap muka menurut responden yang kami simpulkan adalah proses pembelajaran di mana para tenaga ajar dan peserta didik bertemu secara langsung atau tatap muka untuk melakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Nah, jadi munculnya beberapa pro dan kontra antara pembelajaran online dan pembelajaran offline, maka timbullah pertanyaan baru pada kuesioner, yaitu lebih efektivitas mana sih pembelajaran online atau pembelajaran offline? Jadi di sini pada hasil menunjukkan data, yaitu dari 50 responden yang dipilih secara acak, 85% dari 50 orang tersebut atau 43 orang memilih pembelajaran offline lebih efektif dibanding dengan pembelajaran daring atau online. Kenapa demikian? Tentunya memunculkan pertanyaan baru. Apa yang menyebabkan pembelajaran offline itu lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran online? Tentunya pembelajaran daring dianggap kurang efektif oleh mahasiswa dikarenakan sebagian besar menimbulkan masalah baik itu dari sisi peserta didik maupun tenaga ajar maupun institusi itu tersendiri. Apa sih itu faktor-faktor yang disebutkan oleh mahasiswa atau responden yang dapat kami simpulkan ialah, yang pertama ialah infrastruktur atau fasilitas yang kurang memadai, baik itu dari pihak universitas maupun dari pihak tenaga ajar dan peserta didik. Yang kedua itu ialah faktor ekonomi. Tentunya pada saat daring ini memakan banyak kuota data untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring dikarenakan memanfaatkan suatu internet, dan internet bisa diakses apabila kita mempunyai suatu jaringan atau kuota data. Nah, tentunya di sini membuat para mahasiswa itu menganggap pembelajaran offline lebih efektif daripada pembelajaran online. Dan Berdasarkan hasil penjelasan yang telah dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa sejak munculnya virus COVID-19 ini, membuat kegiatan masyarakat harus dilakukan dari rumah, atau yang dikenal dengan work from home. Begitu juga dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara e-learning atau secara daring. Untuk membuat pembelajaran secara daring ini tetap berjalan dengan efektif, maka diperlukan suatu konten yang menarik dalam penyampaian materinya. Berdasarkan jawaban dari para responden yang kami lakukan kepada mahasiswa jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau, mereka mengatakan bahwa mereka dapat lebih mengerti materi yang diajarkan apabila disajikan lebih menarik, baik secara desain, tampilan, ataupun penyampaian dari dosen tersebut. Serta tidak lupa juga dalam penyampaian suasana kelas yang menarik agar mahasiswa tidak menjadi bosan. Sekianlah video presentasi dari tim Aktur. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Petani sibuk menanam padi ditumbuk di lesung batu. Kami akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.